Jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan men-sharingkan strategi magnet to cuan untuk fast and swing trading ya teman-teman. Tentunya menggunakan bot dan aplikasi HQ Saham IDX. Oke. Strategi magnet to cuan ini menggunakan indikator moving average ya teman-teman, atau biasa disingkat dengan MA. Berdasarkan pengalaman banyak trader, harga saham itu akan selalu bergerak di sekitar MA tertentu. Nah, MA tersebut ini seperti magnet yang cenderung menarik candle harga mendekati garis MA-nya. Nah, MA merupakan garis yang menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentang waktu tertentu, teman-teman. Meskipun termasuk indikator yang lagging atau tidak dapat memprediksi harga, MA ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan menentukan support atau resisten. Untuk moving average ini ada bermacam-macam, teman-teman. Kali ini yang digunakan adalah yang simple saja ya, simple moving average. Nah, perhitungannya sebagai berikut. Jadi nanti ini ada harga dari periode tertentu dibagi dengan jumlah periodenya, teman-teman. Nah, ini contohnya kalau periode 5 hari ya, teman-teman. Ini berdasarkan dari harga penutupan saham. Misalnya hari pertama harga penutupan sahamnya di RP20. Kemudian hari kedua 24, hari ketiga 22, hari keempat 21, hari kelima 20. Nah, karena ini periode 5 hari, maka ini baru dihitungnya setelah mencapai 5 hari, teman-teman. Sehingga di sini didapatkan perhitungan jumlah harga closing selama 5 hari dibagi dengan periode 5 hari. Didapatlah 21,4. Demikian juga untuk yang keenam, ini akan bergerak nih teman-teman, simple moving average-nya. Untuk SMA 5-nya ini perhitungan dari hari kedua, karena tetap 5 hari teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini 24 tambah 22 tambah 21 tambah 20 tambah 18 dibagi 5 ketemunya 21. Demikian juga untuk hari ke-7 dihitungnya tetap 5 hari. Dimulai dari hari ketiga sampai hari ke-7. Demikian juga untuk hari ke-8, itu sama perhitungannya dimulai dari hari ke-4. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu teman-teman. Nanti setelah angka-angkanya ketemu, ini bisa digambarkan dalam satu garis. Baik, di dalam video ini saya akan men-sharingkan mengenai kekuatan magnet dari simple moving average 20 hari dan 200 hari ya teman-teman. Ini sumbernya diperoleh dari grup HQ Zen Town Hall yang di-sharingkan oleh Om CG ya. Kalau teman-teman ingin belajar banyak mengenai teknik-teknik saham, kemudian mendengarkan sharing-sharing dari para mentor, teman-teman bisa bergabung di grup HQ Zen Town Hall. Ya, cukup dengan berdonasi sebesar 88.000 saja untuk 3 bulan, teman-teman bisa menikmati fitur bot yang canggih dan bergabung dengan grup donatur HQ Zen Town Hall. Di sana teman-teman bisa bertanya mengenai cara-cara penggunaan screening ataupun charting dan juga strategi-strategi yang dapat digunakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana hubungan satu candle harga dibandingkan dengan moving average 200. Nah, apabila harga di atas moving average 200, ini umumnya memiliki kecenderungan uptrend atau bullish ya, teman-teman. Sebaliknya, kalau berada di bawah MA 200, ini umumnya memiliki kecenderungan downtrend atau bearish.
Jadi kalau teman-teman menemukan saham yang di bawah MA 200, ini prefer sih dihindari saja teman-teman, karena ini masih masuk dalam fase downtrend. Nah, kalau misalnya sudah mulai breakout harganya di garis MA 200, ini bisa dijadikan indikasi trennya sudah berubah arah dari bearish, tren turun menjadi bullish, tren naik. Nah, kemudian hubungan antara harga dengan MA 20-nya. Apabila harga di atas MA 20, umumnya akan ditarik turun kembali sehingga mendekati MA 20. Dalam hal ini, MA 20 ini menjadi support dari satu saham. Apabila harga di bawah MA 20, ini umumnya akan ditarik naik kembali sehingga mendekati MA 20. Dalam hal ini, MA 20-nya akan menjadi resisten dari saham itu. Nah, untuk breakout dan reversal MA 20, ini strateginya bisa dilakukan dengan kombinasi indikator lainnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini untuk yang breakout strategi ya teman-teman. Entry rules-nya itu kita bisa beli kalau kondisinya garis MA 20 yang hijau di atas MA 200 yang biru. Lalu candle harganya itu breakout resisten MA 20. Jadi pergerakan breakout-nya itu dari bawah ke atas. Kalau candlenya di bawah, maka garis MA 20 ini kita anggap sebagai resistennya. Ya. Kalau harga berhasil breakout di sini, ini kita bisa melakukan pembelian. Nah, ini contohnya di 18 Januari. Harga opennya di 136, tertinggi 155, terendahnya 136, lalu penutupannya di 154. Nah, exit rules-nya itu kalau candle-nya itu berbalik arah lagi sehingga breakdown ya, tembus ke bawah dari atas ke bawah garis MA 20. Atau teman-teman bisa memakai stop loss dan target profit tertentu. Nah, risk reward-nya biasanya kalau saya memakai 1:2, stop loss-nya 5%, target profit-nya 10%. Jadi kalau teman-teman sudah masuk di sini pada saat breakout, ini begitu harganya naik, tercapai target profit-nya, kita bisa melakukan penjualan ya. Nah, kalau misalnya menggunakan candle breakdown, ini terjadinya di sini teman-teman. Di tanggal 29 Januari. Nah, kalau kita lihat di sini, seandainya kita masuk di harga close 154, maka kita akan sedikit mengalami kerugian karena kita akan exit di kita jual di harga close 150. Ada kerugian Rp4. Tapi kalau teman-teman memakai strateginya itu target profit, risk reward 1:2, ini bisa dijual di daerah sini teman-teman. Jadi nanti ini tergantung dari strategi teman-teman ya. Nah, ada juga kondisi tertentu di sini. Breakout kedua nih teman-teman. Breakout kedua di tanggal 1 Februari. Nah, kalau kita menggunakan exit rule-nya dengan candle breakdown support MA 20, tentunya ini kita masih belum jual nih teman-teman. Baru jualnya itu pada saat sudah breakdown di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini cukup panjang ya. Kita swing dari bulan Februari sampai bulan April nih teman-teman. Jadi sekitar 2 bulan lebih ya teman-teman ya. Kita lihat di sini kalau masuk di 159 akan mendapatkan keuntungan pada saat kita menjual di 282. Jadi ini teman-teman bisa pakai fast trading dengan stop loss dan target profitnya. Misalnya masuk di sini sore gitu ya, besoknya jual, ini bisa. Atau teman-teman mau swing juga bisa. Seperti ini tadi. Swing berapa lama ternyata ini keuntungannya lumayan ya teman-teman.
Berikutnya buy on reversal strategi. Jadi ini kita mau masuk pada saat kondisi candlenya itu tadinya di atas MA 20 kan ditarik ke bawah lalu mantul lagi gitu ya. Mantul lagi dari MA-nya yang sebagai supportnya. Nah, ini entry rules-nya sama. MA 20 harus di atas MA 200. Lalu candlenya di atas MA 200 ya tentunya ya. Dan candle reversalnya itu support MA 20. Jadi seperti ini teman-teman. Ini mantul dari MA 20. Kemudian ini juga mantul. Ya, misalnya kita entry di sini. Di sini juga bisa atau di sini saat mantulnya. Lalu exitnya bisa memakai strategi yang sama, terkena stop loss atau terkena target profit. Jadi kalau misalnya teman-teman memasang stop loss 5%, target profit 10%, ini kondisi ini kalau misalnya belum tersentuh stop lossnya kita biarkan saja sampai nanti terkena di target profitnya. Dan ini kondisinya yang bagus nih teman-teman. Tentunya ini akan target 10% tercapai. Juga di kondisi yang di sini teman-teman. Jadi untuk yang reversal strategi ini kita cari candle-candle yang di atas MA 20 kondisi turun lalu mantul ya teman-teman, seperti ini. Candle merah atau doji di sini, lalu hijau, kita masuk. Berikutnya lagi adalah buy on reversal strategi, ya. Bounce to MA sebagai resistennya. Jadi ini kita mencari saham yang candlenya berada di bawah MA 20 ya. Nah, strategi ini mencari peluang pembalikan harga dari bawah MA 20. Nah, disarankan untuk fast trading karena pembalikan arah ini masih lemah, teman-teman. Dan berisiko harganya itu akan melanjutkan penurunannya. TP-nya mungkin sekitar 2-5%, stop loss-nya di 1-2%. Di sini kita lihat teman-teman ada beberapa kondisi mantul ke arah MA 20-nya sebagai resisten. Ya, dari bawah ke atas nih teman-teman. Hanya saja ini ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, ini kita lihat ini tidak berhasil karena begitu kita masuk di sini candlenya turun. Ini juga sama. Kita masuk ternyata malah turun lagi nih. Nah, ini masuk dengan kondisi 2-5%, ini masih bisa tercapai. Ini juga masih bisa tercapai. Kita masuk di sini, mantul. Ini juga tercapai dan ini tidak tercapai. Ya, ini kan jadinya terlalu banyak false signal atau signal yang kurang berhasil ya teman-teman. Jadi kita bisa kombinasikan misalnya dengan tambahan PSAR ya, indikator PSAR supaya lebih memfilter lagi candle yang ada di bawah MA 20. Nah, sama nanti ini sebagai fast trade, nanti teman-teman gunakan untuk fast trading aja. Kita lihat di sini yang memenuhi kriteria PSAR hanya satu. Ya. Di sini ada indikator bullish. Jadi kalau ada titik-titik di atas, kemudian muncul di bawah, ini mengindikasikan adanya bullish reversal. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi, bullish reversal itu umumnya candlenya itu sudah breakout ke atas MA 20-nya. Memang ada juga sih di bawah, tapi umumnya itu breakout MA 20-nya.
Atau teman-teman bisa tambahkan juga dengan ini, indikator Polynomial Regresi Channel System atau PRC. Ini bisa diperoleh sinyal tambahan lagi selain tadi dengan PSHR. Yang tadi kan PSHR hanya ini saja ya teman-teman. Kalau kita tambahkan lagi dengan PRC, ada 2 sinyal lagi di sini. Nah, PRC ini penggunaannya adalah yang paling ideal apabila ketiga garis ini melengkung ke atas nih teman-teman. Ini kondisi yang ideal nih. Melengkung ke atas. Ini menandakan tren yang naik. Lalu garisnya ini, garis stock price-nya itu menembus dari bawah ke atas garis hijau. Seperti ini teman-teman. Menembus garis ke atas garis hijau. Ini juga sama dan ini juga sama. Nah, berikutnya saya akan sharingkan bagaimana strategi tambahan untuk swing trading ya dengan MA. Syarat entry-nya, candle-nya itu mantul dari MA20 atau breakout MA20. Atau MA5-nya, garis MA5-nya golden cross MA20. Nah, golden cross di sini kita lihat di sini kalau garis hijau SMA 5 itu memotong dari bawah ke atas SMA 20-nya. Jadi kalau garis hijau ini kan garis hijau. Kalau dari bawah ke atas memotong garis merah, ini artinya golden cross. Kalau dari atas ke bawah, ini artinya dead cross ya, teman-teman. Nah, di sini ada 3 titik entry. Kita mulai cobain di sini ya, teman-teman. Nah, ini syarat exitnya adalah kalau candlenya itu di bawah MA5, artinya ini yang kuning nih, teman-teman. Yang kuning. Begitu candlenya itu dari cross down, yang memotong dari atas ke bawah garis MA5, ini kita keluar sebagian. Atau kalau misalnya di sini kan sudah mendapatkan keuntungan ya teman-teman, masuk di sini kemudian harganya kan naik, udah untung nih teman-teman. Begitu cross down MA5 kita jual sampai sebesar modalnya. Artinya kalau kita masuk di sini 1 juta, modalnya 1 juta, kemudian ada keuntungan, kita bisa tarik modalnya 1 juta tadi di sini. Kemudian kalau misalnya candlenya itu ternyata nanti turun dari MA10-nya, ini kita keluar semua. Atau teman-teman bisa atur sendiri ya. Kalau misalnya mau cuan secukupnya saja ya bisa di sini. Kemudian pada saat masuk titik tertinggi di sini sudah mau cuan, mau diambil ya silakan saja, senyamannya teman-teman. Nah, ini contoh yang kedua, kondisi ini breakout, lalu ternyata turun kan harganya, kita jual sebagian, ternyata harganya dibawa naik nih teman-teman. Nah, setelah turun ke MA10, kita jual semua. Nah, ini juga cukup efektif ya teman-teman. Seringkali kan kadang kita suka merasa ketipu gitu ya dengan perubahan harga. Begitu turun kita jual, besokannya naik gitu. Jadi kalau ini kita bisa jual separuh kan masih lumayan lah teman-teman, kita bisa menikmati keuntungan dari separuh yang masih kita tahan ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk screening saham dengan kondisi yang tadi, strategi yang tadi, teman-teman bisa menggunakan bot dan aplikasi HQ Saham IDX. Ya, ini contoh aplikasinya. Nah, untuk saat ini masih hanya smartphone Android yang bisa menggunakan aplikasi. Untuk iOS masih belum. Nah, menurut Pak Mansu, nanti akan ditunggu dulu sampai pengguna di
Android itu mencapai 50.000 nih teman-teman. Ya karena di grup pernah ada yang tanya kapan untuk iOS gitu ya. Nah Pak Mansur bilang tunggu sampai 50.000 nanti baru akan di develop untuk iOS-nya. Nah kalau saya lihat total pengguna pada hari Minggu tanggal 6 kemarin itu sebanyak 49.245 ya. Ini tinggal sedikit lagi nih teman-teman. Jadi mohon bantuan teman-teman juga ya untuk dapat men-share aplikasi SQ Saham IDX yang gratis ini kepada teman-teman yang lain yang belum tahu. Jadi di sini sebetulnya udah sangat cukup ya kalau teman-teman mau trading dengan aplikasi ini. Tiap sore juga ada rekomendasi yang bisa diberikan dalam menu trading plan. Nah, untuk cara penggunaannya teman-teman bisa klik tombol video tutorial di sini. Oke, ini screening dengan bot HQ Saham IDX. Perintahnya itu bisa memakai /RMA SMA20. Ini menampilkan saham-saham yang rebound dari garis SMA20-nya. Atau yang kedua nih teman-teman, RMA2 SMA20. Ini akan menampilkan saham-saham yang rebound dari garis simple moving average 20 dengan body candle berwarna hijau. Atau teman-teman juga bisa mencari saham yang hampir menembus simple moving average 20-nya. Kalau teman-teman mau cari yang breakout, tinggal ketikkan skor PCSMA 20. Nah, untuk memastikan bahwa ini rulesnya adalah trennya tren naik, teman-teman bisa menggunakan perintah skor MMA GT -2 MA20 -2 MA200. Ini akan menampilkan saham-saham yang saat ini urutannya itu moving average 20-nya di atas moving average 200 dengan nilai transaksi di atas 1 miliar dan body candle-nya berwarna hijau. Lalu kalau teman-teman ingin mencari yang golden cross juga bisa memakai perintah /SMA GC 5,20. Nah, teman-teman juga bisa menggabungkan skor-skor tadi ya, 1 sampai 6 tadi. Contohnya seperti ini. Skor RMA .20, MMA GT, MA20, MA200. Seperti itu ya, teman-teman. Ini contohnya. Kalau kita jalankan di bot, akan muncul saham-saham dengan kriteria ini. Kalau misalnya nilainya 100%, artinya ini memenuhi keseluruhan parameter yang kita input. Nah, ini screening dengan apps SQ Saham IDX ya, teman-teman. Memang screening dan chat pada apps ini tidak selengkap dari bot SQ Saham IDX. Namun demikian, ini sudah cukup untuk menggunakan strategi magnet tujuan ya. Nah, hasil screeningnya nanti dapat dilihat pada chartnya. Caranya seperti ini teman-teman. Masuk ke stock screener, lalu kita masuk ke setting. Kita set sesuai dengan strategi magnet tujuan. Nah, ini kan ada beberapa strategi yang bawaan ya, defaultnya bisa kita hilangkan dulu. Yang RSI-nya kita hilangkan karena kita tidak pakai. Lalu yang ADX-nya juga kita hilangkan. Untuk price HLCV-nya juga kita sesuaikan dengan strategi kita. Ini saya pilih di atas 1 miliar ya. Lalu run parameternya kita tentukan. Ini untuk menentukan trading plan-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur saja mau stop loss-nya 3% atau 5%, profit taking-nya juga sama. Match kriterianya juga bisa dipilih, konstituennya juga bisa dipilih ya, sesuai preferensi teman-teman. Lalu kita jalankan, klik go. Nah, ini muncul, kita bisa atur match-nya, bisa susun dari yang 100%. Nah, kita cek seperti ini teman-teman. Nah, bisa simpan juga template-nya. Kita namakan template-nya lalu kita save.
nanti di sini akan masuk ke dalam TA Screener template ya. Kalau teman-teman nanti akan menggunakannya lagi, tinggal mengklik tombol ini saja nih, tombol ini, lalu akan memunculkan template-template yang sudah disimpan. Tinggal teman-teman pilih salah satu saja. Nah, untuk chartingnya teman-teman bisa buat seperti ini. Ini bisa landscape, bisa portrait ya teman-teman. Nah, masuk ke setting, kita atur. Yang defaultnya itu dari apps-nya kita hilangkan saja. Kita unset semua. Lalu overlay-nya kita pilih sesuai dengan yang kita mau. Moving average-nya kita masukkan semua dari SMA 5, SMA 10, lalu SMA 20, dan SMA 200. Nah, overlay-nya kita bisa pilih dengan parabolic SAR ya. Untuk yang PRC memang tidak disediakan di aplikasi. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik go dan muncul seperti ini. Tinggal di input saja kode sahamnya, misalnya BPKP. Akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Ini bisa diatur landscape supaya enak lihatnya. Kalau mau dikembalikan ke potret juga bisa. Kita lihat kondisi terakhirnya. Ini juga bisa disimpan template-nya. Kita beri nama template-nya MA20 misalnya. Nanti akan tersimpan di chart template-nya. Seperti ini teman-teman. Kalau nanti mau memanggil kembali, tinggal masuk ke tombol yang seperti ini tadi, dan kita pilih template mana yang mau dijalankan. Oke teman-teman, demikian sharing saya mengenai trading simple dengan moving average 20 dan moving average 200. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.